Suluk Wujil, karya Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim bergelar Khalifah Asmara. Dia adalah putra Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Nyai Ajeng Manila. Panggilan Bonang bersempena sebuah desa di Kabupaten Rembang. Sunan Bonang yang meninggalkan warisan karya tulis paling banyak, berisi pemikiran keagamaan dan budaya bercorak sufistik. Beliau banyak menggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Salah satu suluk Sunan Bonang yang populer yaitu Suluk Wujil. Kitab Suluk Wujil berisikan ajaran Sunan Bonang kepada seorang bajang, bekas budak Raja Majapahit bernama Si Wujil. Ajarannya tentang mistik. Suluk ini menjelaskan tentang suasana peralihan ajaran Hindu menjadi ajaran Islam. Selain itu, suluk ini juga menjelaskan tentang perenungan ilmu sufi dan ajaran-ajaran untuk mengenal Tuhan. Maknanya Suluk Wujil kurang lebih demikian. Pupu 1. Inilah cerita tentang Wujil, yang datang kepada gurunya, Ratu Wahdat namanya. Bersimpuh ia di kaki Syekh Agung, yang tinggal di desa Benang. Ia meminta maaf sebab ingin tahu hakikat dan ajaran agama, sampai yang terdalam. Pupuh 2, 10 tahun lamanya, Wujil berguru kepada Syekh Agung, namun belum saja mendapat ajaran utama. Dulu ia berasal dari Majapahit yang bekerja sebagai abdi raja. Ia menguasai sastra dan tata bahasa juga mahir sastra Jawa. Maka menyembahlah Wujil sambil berkata dengan hormat. Pupuh 3, Wujil memohon dengan tulus kepada gurunya. Memohon untuk diberikan ajaran. Hamba serahkan hidup dan matiku. Telah selesai ajaran guru dalam bahasa Arab, masih juga hamba mencari mengembara mengikuti kata hati. Setiap hari kita bermain bersama, rasanya seperti bosan saya melawak menjadi bahan tertawaan. Pupuh 4, Duhai Kanjeng Syekh Guru, penjelasan mengenai ajaran rahasia kesatuan, baik sebelum datangnya ajaran agama Islam di Jawa, maupun pada zaman Islam adalah sama. Antaranya orang masih memperhatikan musik atau nada, tetapi keduanya tetap dalam kata-kata. Dengan kepergian hamba dari Majapahit dan meninggalkan semua yang hamba cintai, hamba tidak mencapai cita-cita hamba. Hamba tidak menemukan obat. Pupuh 5, karena sesungguhnya pada suatu malam hamba pergi diam-diam untuk mencari rahasia dari kesatuan, mencari kesempurnaan dalam setiap tingkah laku, hamba menemui tiap orang suci untuk mencari hakikat hidup. Titik akhir dari kekuasaan yang sesungguhnya, titik akhir antara utara dan timur, terbenamnya matahari dan rembulan untuk selamanya, tertutupnya mata dan hakikat yang sebenarnya dari mati, akhir dari ada dan yang tidak ada. 6. Mendengar penuturan Wujil, Sang Ratu Wahdat tersenyum simpul. Ah Wujil, betapa nakal kamu ini. Kau katakan hal-hal yang tidak lumrah. Kamu terlalu berani, sehingga ingin memperoleh imbalan untuk hal yang telah banyak kau lakukan untukku. Aku tidak layak disebut Mahayogi atau orang suci di dunia ini, apabila aku mengharapkan imbalan bagi ajaran yang telah kusampaikan. Kiranya lebih layak jika aku tidak disebut Wahdat. 7. Siapapun yang mengharapkan imbalan dalam mengajarkan tulisan-tulisan, ia hanya memuaskan dirinya sendiri. Seolah-olah ia mengetahui tentang segalanya dengan tepat. Orang semacam itu dapat diibaratkan seperti seekor burung bangau yang bermenut di tepi danau. Si burung berdiam diri tidak bergerak, pandangannya tajam. Ia ibarat sebutir telur yang tampak putih, suci, di luar, tetapi sesungguhnya di dalamnya bercampur kuning. 7. Matahari terbenam, hari berganti malam. Sang Wujil mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun di bawah pertapaan Sang Wiku yang terletak di ujung di tepi laut di sebuah padukuhan yang disebut Dukuh Bonang. 8. Matahari terbenam, hari berganti malam.
Sang Wujil mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api unggun di bawah pertapaan Sang Wiku yang terletak di ujung di tepi laut di sebuah padukuhan yang disebut Dukuh Bonang. Keadaan di sana sunyi senyap. Keadaan di sana sunyi senyap serta gersang, tiada tumbuhan atau buah-buahan yang dapat dimakan. Makanannya hanya berupa riak gelombang laut yang menerjang batu-batu karang yang berbentuk gua yang menyeramkan. 9. Mendengar penuturan Wujil, Sang Ratu Wahdat berkata dengan ramah, "Hai Wujil, kemarilah segera." Setelah mendekat, maka Wujil pun dipegang kuncungnya sebagai tanda kasih sayang, diusapnya kuncung Wujil. Kemudian Sang Ratu Wahdat mengucapkan kata-kata rahasia, "Wujil, dengarkanlah petunjukku. Jika karena kata-kataku ini membuat engkau harus masuk neraka, maka akulah sebagai gurumu yang akan menggantikanmu masuk neraka, bukan kamu yang sebagai muridku." 10. Dengan sangat hormat Wujil menyembah seraya mengatakan terima kasihnya kepada Sang Mahayogi. Wujil berkata, "Jangan Paduka, lebih baik hamba Sang Wujil yang masuk di neraka, biarlah Sang Wujil sendiri." Karena mereka berdua sudah saling mengetahui maksudnya, maka antara sang guru dengan siswanya itu tidak pernah berselisih paham. Keduanya selalu kompak. 11. Aku peringatkan kamu, wahai anak Mas Wujil, berhati-hatilah dalam menjalankan hidup di dunia. Jangan lengah, sembrono dalam tindakan yang kamu lakukan. Dan sadarlah serta yakin, bahwa kau bukanlah Hyang Jati Tunggal, Tuhan yang Maha Esa. Dan Hyang Jati Tunggal bukanlah engkau. Barang siapa yang mengenal diri sendiri sekarang, seakan-akan ia mengenal Tuhan. Demikianlah jalan yang sebaik-baiknya. 12. Perihal keunggulan manusia hendaknya mengetahui kesejatian salat, menyembah dan memuji, berzikir. Salat yang sebenarnya bukanlah seperti salat Isya atau Maghrib. Salat seperti itu hanya dapat disebut sembahyang, yang dilakukan seolah-olah ia melaksanakan salat yang sebenarnya tidak ada dan sekadar kembangnya salat daim, berkekalan. 13. Manakah yang disebut dengan sembahyang yang sebenarnya itu? Sebaiknya, kau tidak menyembah atau memuja, jika kau tidak tahu kepada siapa kamu menyembah atau memuja. Hal itu berakibat akan merendahkan martabat dirimu sendiri. Jika kau tidak tahu kepada siapa kau menyembah di dunia ini, ibaratnya seperti kau menembak burung tanpa dengan bidikan. Pelurunya disebarkan kemana-mana sedangkan burungnya tidak mungkin kena. Jadi, jika kau melaksanakan salat yang demikian pada hakikat kau hanya menyembah kepada Adam Sarpin, sembahmu menjadi sia-sia. 14. Dan manakah yang disebut puji, zikir? Meskipun orang-orang memuji, berzikir, siang malam, namun jika ia tidak pernah memperoleh petunjuk dari pemujaannya itu, tidak akan sempurna tindakannya tersebut. Zikir yang sesungguhnya, keluar masuknya pada dasarnya ada pada diri kamu, yang mengenal adanya Tuhan, maka harus kau ketahui keluar masuknya hayat, yaitu lewat pernafasan. Sebaiknya kau ketahui juga perihal anasir halus yang 4 jumlahnya. 15. Keempat macam anasir itu adalah tanah, api, angin, dan air. Dahulu kala ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, Tuhan menggunakan 4 macam anasir yang disebut kahar, jalal, jamal, dan kamal. Keempatnya mengandung sifat-sifat Tuhan, yang jumlahnya ada 8. Hubungannya dengan jasmani ialah bahwa sifat-sifat dalam badan itu masuk dan keluar. Kamu harus memahami, jikalau keluar, kemana perginya, dan jika masuk, di manakah tempatnya. 16. Adapun anasir tanah menimbulkan adanya sifat tua dan muda. Sifat-sifat yang terkandung di dalamnya pun harus kau ketahui pula. Jika tua di manakah mudanya, jika muda di manakah tuanya. Sedangkan unsur api itu bersifat kuat dan lemah. Jika kuat di manakah lemahnya, jika lemah di manakah kuatnya. Semua itu harus kau ketahui.
17. Selanjutnya unsur angin. Sifat-sifat anasir angin mencakup ada dan tiada. Jika tiada, di manakah letaknya ada? Jika ada, di manakah letaknya tiada? Anasir air memiliki sifat mati dan hidup. Di manakah adanya mati dalam hidup? Dan kemanakah perginya hidup pada waktu mati? Kamu akan tersesat jika kamu tidak mengetahuinya. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.